Wakil Ketua DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta Imam Taufik mendorong para guru pendidikan anak usia dini PAUD di Gunung Kidul untuk memanfaatkan media sosial sebagai sarana mengembangkan usaha dan menambah penghasilan. Dorongan tersebut disampaikan Imam Taufik saat berdialog dengan sekitar 90 guru PAUD yang tergabung dalam Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (HIMPAUD) di Gunung Kidul di BMT Geraha Insan Mulia Kepek Wonosari Gunung Kidul. Dialog pimpinan DPRD DIY tersebut sekaligus dirangkaikan dengan sosialisasi peraturan daerah DIY nomor 9 tahun 2017 tentang pemberdayaan dan perlindungan industri kreatif dan usaha kecil. Dalam kesempatan tersebut, Imam Taufik menilai media sosial memiliki potensi besar untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk para guru PAUD. Salah satunya, peluang yang dapat dikembangkan adalah menjadi konten kreator. Aktivitas membuat konten dapat dilakukan secara fleksibel sehingga tidak harus mengganggu tugas utama para guru dalam mendidik anak-anak. Imam mengatakan media sosial saat ini bukan sekedar sarana komunikasi dan hiburan. Jika dimanfaatkan secara kreatif, platform digital dapat menjadi media promosi sekaligus membuka peluang ekonomi baru. Karena itu dalam dialog tersebut pihaknya menghadirkan dua konten kreator, Fitria Rin Wahyudunur atau Tria Nazira dan Tiara Dewi Panduwati untuk berbagi pengalaman sekaligus memberikan pemahaman dasar mengenai pembuatan konten dan pemanfaatan media sosial. Imam berharap pengetahuan yang diperoleh para guru PAUD dapat diterapkan untuk mengembangkan usaha sampingan tanpa mengganggu aktivitas mereka sebagai pendidik. Baik, Bos sekalian ya. Judul hari ini beda ya. Jadi dulu kita pertemuan pertama itu namanya Sambung Rasa. Kita khusus untuk pimpinan DPRD dan hari ini sesuai dengan komitmen saya ya, kita akan melanjutkan materi kita, diskusi kita di beberapa hari yang lalu ya, dengan kegiatan yang lain. Kalau kegiatan siang hari ini adalah kegiatan sosialisasi peraturan daerah. Jadi terus sekalian ya, salah satu tugas dari anggota DPRD DIY atau DPRD lah gitu ya, ini adalah membentuk peraturan daerah. Dan DPRD DIY tahun 2017 telah menetapkan satu peraturan daerah yang namanya Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2017 tentang pemberdayaan dan perlindungan industri kreatif, koperasi dan usaha kecil. Di peta itu sangat banyak pasal yang diatur, tapi pada intinya ya, Pemda DIY, mobil khusus anggota DPRD ini ingin agar industri kreatif yang ada di DIY ini tumbuh berkembang ya, sehingga menjadi salah satu sumber kenaikan pendapatan bagi warga masyarakat DIY. Di perda itu diatur ya, ada 17 macam ya, yang disebut dengan industri kreatif ya. Tapi secara umum industri kreatif itu dikatakan sebagai industri yang mentransformasi dan memanfaatkan ide, gagasan, jejaring kreativitas, keterampilan, teknologi, inovasi dan kekayaan intelektual untuk menghasilkan barang dan jasa. Jadi industri kreatif itu berbeda dengan UMKM ya. Kalau UMKM itu ya pokoknya usaha lah, kebetulan ya. Misalnya kalau yang omsetnya itu 0 sampai 2 miliar itu masih usaha mikro. Untuk ini kan ambil jodoran Bu, Wonten omsetnya berapa Bu? Jadi kalau omsetnya masih di bawah 2 miliar per tahun, 2 miliar gitu, itu masih dikatakan mikro. Apalagi kalau omsetnya masih 500.000 per hari ya, misalnya omsetnya gitu, lebatinnya monggo gitu. Ada yang sehari bisa omsetnya 300.000 ya, berarti setahun belum nyampe 2 miliar. Itu bukan hanya usaha mikro, tapi usaha super mikro.
Nanti mudah-mudahan yang usaha nanti bisa naik kelas ya, sehingga nanti pada saatnya nanti bisa menjadi usaha mikro betulan, mikro gemuk yang omsetnya mendekati 2 miliar. Nah, yang kedua ini Pak, ya, usaha kreatif, ekonomi kreatif itu diantaranya yang sudah dilakukan oleh berdua, Mbak Tria dan Mbak Aya ini, ya, sudah menggeluti belum lama tuh. Mereka baru nggak sampai 2 tahun kayaknya Bu ya, belum sampai 2 tahun. Ini sudah betul-betul cuannya itu sudah dinikmati gitu. Nah, sementara ibu-ibu ini kan ya dari dulu saya kira aspirasinya sama gitu. Kemarin nitip saya aspirasi ada 3 kalau nggak salah ya yang disampaikan, dan saya sudah nyampaikan ke Pak Sekda ya. Cuma memang sampai hari ini karena masih sibuk persiapan 17-an, sehingga belum sempat dirembuk dengan Bupati gitu. Terutama yang poin keduanya itu. Kalau poin yang terkait dengan pembahasan undang-undang kan nanti urusannya dengan DPR RI. Apa nih Bu? Jadi sudah kita sampaikan, saya sudah jangan dengan Bu Nuno, tapi sampai hari ini waktunya belum pernah ketemu. Ya, saya sudah ngebel berkali-kali beliau yang minta waktu, tapi namanya juga beliau sibuk ya, sehingga saya belum bisa ketemu beliau. Nanti mungkin suatu saat malah saya ingin ketemu langsung Mbak Endah aja, bupatinya aja, biar apa yang dengan sampaikan kemarin bisa langsung beliau tangkap. Apa nih Bu? Jadi mohon bersabar ya, untuk ya, terkait dengan aspirasi jenengan. Dan kita berharap saja ini untuk tahun depan mudah-mudahan ada perubahan ya. Terutama kan kemarin yang dimintakan itu kan dari desa ya, yang PKK itu kan harapannya ya paling tidak 250 gitu ya. Kalau saya jenis harapannya ya 1 kali UMR ya, UMR itu ya. Kalau yang semuanya aja ya, UMR gitu, artinya seperti itu. Tapi kan ini butuh waktu, tenaga, terus yang penting adalah dananya ada atau tidak. Baik, kalau kemarin ya kita baru sifatnya itu memberikan motivasi ya, dengan konten kreator ya. Nanti pagi ini ya bisa minta tambahan motivasi ya. Saya berharap nanti ada praktek langsung ya. Langsung yang nanti ibu-ibu sekalian bisa lakukan gitu ya. Nanti mungkin bisa langsung dilihat hasilnya. Bapak sekalian ya. Jadi kalau jenengan sangat tertarik ya, nanti ada forum lagi itu. Tapi tidak di sini. Di Jogja, di dinas pariwisata. Di sana itu bukan hanya setengah hari tapi 3 hari. 3 hari untuk pelatihan konten kreator gitu, sehingga betul-betul keluar itu bisa tes gitu. Kalau ini syaratnya serius gitu. Dan di sana tuh yang dilatih nggak banyak, cuma 30 orang ya. Cuma 30 orang ya. Nah, kalau di sini yang dilatih 90 orang ya. Mudah-mudahan jadi 90 ini ada yang nyantol gitu ya. Ada yang nyantol ya bisa yang nambah penghasilan bagi sekalian ya. Syukur-syukur nanti bisa melampaui mereka berdua itu ya. Bisa melampaui Mbak Aya dan Mbak Tria dari sisi penghasilannya itu. Dan itu mungkin ya, sangat mungkin gitu ya. Karena kita nggak tahu nasib kedepannya. Dan saya berharap nanti ibu-ibu, bapak-bapak sekalian ya, ini bisa mengikuti sampai rampung. Sampai rampungnya berapa Mbak? 3. Ya serampungnya lo ya. Ya. Nanti kalau lapar sudah disediakan makan siang, jangan khawatir gitu ya. Ya. Siap ya? Monggo kesempatan pertama untuk siapa dulu Bu? Tentang apa Bu? Sementara itu Triana Yira dan Tiara Dewi Panduwati memaparkan pengalaman mereka dalam membangun aktivitas sebagai konten kreator. Keduanya menjelaskan bahwa media sosial dapat dimanfaatkan siapa saja untuk membangun personal branding, mempromosikan produk, hingga membuka peluang penghasilan tambahan. Para guru PAUD juga diperkenalkan dengan cara sederhana membuat konten menggunakan perangkat yang sudah dimiliki, termasuk telepon seluler. Seseorang tidak harus memiliki peralatan mahal untuk mulai membuat konten. Hal yang lebih penting adalah konsistensi, kreativitas, serta kemampuan mengemas informasi atau produk agar menarik bagi pengguna media sosial. Sebenarnya
bukan ilmu ya, tapi tambah juga pengalaman. Bagaimana selama 1 tahun bahkan 1,5 tahun ini saya dan bahkan Mbak Aya membangun personal branding konsisten ya, tidak pantang menyerah untuk cari cuan lewat TikTok. Ya, TikTok, Instagram ya, atau dan lainnya, Facebook Pro dan lain sebagainya. Itu ternyata nggak hanya media sosial itu, kadang kita asumsinya media sosial itu kurang baik gitu ya Bu, terutama buat anak-anak. Saya punya anak kecil juga, screen time itu harus dibatasi dan lain sebagainya gitu ya. Tapi di balik itu semua ada hal positif yang bisa kita ambil Bu ya. Jadi di negara sebelah membuat platform TikTok, Instagram dan lain sebagainya, itu jangan jadi menjajah kita Bu, tapi mari kita manfaatkan. Jangan hanya belanja, mengeluarkan uang untuk kebutuhan yang mungkin tidak terlalu kita butuhkan, tapi kita bisa jadi seseorang yang bisa menghasilkan dari platform itu. Setuju ya Bu? Sepakat ya? Nggak hanya paket gitu ya, tiba-tiba COD Bu atau apa gitu ya, harus ngumpulin duit, tapi Ibu bisa belanja dari hasil Ibu jualan. Nggak punya produk, Ibu bukan UMKM, nggak punya sesuatu yang bisa dijual, tapi Ibu bisa menjual barang orang lain tanpa harus nyetok Bu, tanpa harus punya warung, tanpa harus menumpuk barangnya dulu, tapi hanya dengan 1-2 sampel aja di rumah, atau kita jalankan dengan hobi kita bisa punya penghasilan. Dan itu nyata Bu. Saya bukan motivator, tapi benar-benar yang merasakan sesuatu yang bisa menghasilkan dari konten, bisa bayar anak kuliah, bisa bantu suami untuk sehari-hari, bisa ngasih orang tua, bisa bantu saudara mungkin ya. Pengen nggak Bu kayak gitu? Ya, kita manusia harus Bu, bermanfaat untuk orang lain, untuk saudara, untuk teman-teman. Nah, salah satunya ini kita, ketika nanti mungkin saya dan Mbak Aya akan sharing ilmu ini, Ibu mungkin bisa sharing nanti ke tetangga ya, ke teman-teman guru yang lainnya ya, atau siapapun itu, jadi amal jariah ya. Sepakat ya Bu? Ini saya lagi mempersiapkan materi baru. Waktu Ibu sudah pernah dapat dasarnya ya. Ada yang kemarin nggak datang? Sudah datang semua ya Bu? Nah, kita lanjut sebenarnya, tapi saya lagi mempersiapkan materi barunya dulu sambil kita kenalan sama Mbak Aya. Saya kenalin dulu teman saya yang hari ini partner yang akan menyampaikan materi juga. Kebetulan saya dan Mbak Aya juga membimbing calon-calon konten kreator juga di Dinas Pariwisata DIY. Saya Yara. Pemanfaatan media sosial juga dinilai dapat menjadi strategi pemasaran bagi usaha rumahan yang selama ini hanya mengandalkan pelanggan di lingkungan sekitar. Usaha menjahit, kuliner, kerajinan maupun produk kreatif lainnya misalnya dapat dipublikasikan melalui media sosial sehingga berpeluang dikenal masyarakat dari berbagai daerah. Di sini itu kan Bapak Ibu, saya yakin lah pasti punya sosial media. Seperti tadi yang Bapak Imam sampaikan ya, ini kalau misalkan usaha ekonomi kreatif itu berbeda dengan UMKM. Nah, mungkin Ibu nanti bisa mengembangkan usaha jahitnya ya Bu ya, nanti dari konten tadi. Sudah bagus Bu, nanti dari sosial media yang Ibu punya kan dari WhatsApp ya tadi ya, dari WhatsApp, story, nanti dilihat orang, nanti siapa tahu tertarik pengen jahitin tempat Ibu. Seperti itu. Nah, siapa tahu Bu, masuk TikTok, nanti habis itu nggak cuman tetangga-tetangga sama orang Gunung Kidul aja Bu nanti yang jahitin. Nanti siapa tahu dari Jakarta, dari Jogja, paling deket dulu lah dari Jogja, dari Jakarta. Ini saya ngomong kayak gini karena ini real. Jadi gini Bapak Ibu, saya sama Bu Tria kebetulan mengisi workshop konten kreator juga. Nah itu untuk teman-teman yang ada di wilayah DIY. Jadi nggak cuma di Jogja, nggak cuma kota Jogja aja, tapi ada dari Bantul, Sleman dan lainnya. Nah ada satu ibu-ibu yang waktu itu ikut, saya inget banget batch 1. Ibu-ibu ini punya usaha jahit juga. Nah, usaha jahitnya itu tadinya cuma dari Instagram sama dari WhatsApp story aja sama dengan Bu. Nah, lalu pas ikut itu dia punya TikTok sebenarnya Bu. Tapi TikToknya itu followersnya tuh kalau nggak salah cuma 40-an, nggak pernah posting. Ya posting tuh mut-mutan gitu loh Bu. Siapa yang sama kayak gitu? Kalau posting mut-mutan, nah
Kalau ada acara kumpul-kumpul ya posting. Hari itu nggak ngapa-ngapain mau posting apa? Ada yang kayak gitu? Nah, ada yang lagi galau posting, begitu? Iya. Ada yang lagi ikut pengajian, ustadznya bagus, di-record posting. Nah gitu. Nah sama, jadi ibu ini sama juga seperti itu Bu. Jadi posting itu satu, mut-mutan. Aduh kalau saya lagi mood ya saya posting. Yang kedua, postingnya itu sebenarnya usahanya jahit Pak Bu. Tapi kadang ada satu, lagi kumpul sama teman-temannya diposting. Lagi ada pengajian, suka sama Ustadz, ada yang tahu Ustadz Andi Hidayat. Nah, kayaknya ibunya ini suka banget nih Ustadz Andi Hidayat diposting. Jadi begitu orang masuk profil TikToknya, kadang bingung Bu, ini jualan baju, jahit, apa akun ceramah gitu kan? Bingung jadinya. Nah, waktu ikut batch 1 pelatihan konten kreator dengan saya dan juga Bu Tria, waktu itu 3 hari Bapak Ibu. Selama 3 hari itu, seperti yang tadi Pak Imam sampaikan, nggak cuma kasih motivasi, nggak cuma dikasih teori, tapi langsung jadi kami minta peserta itu setiap hari bikin video. Nanti ditampilkan di layar kayak gini, saya sama Bu Tria bantu untuk melihat apa yang kurang, apa yang sudah bagus. Nah, 1 bulan, kalau nggak salah belum ada 1 bulan ya Bu Tria ya? Belum ada 1 bulan, followersnya itu sudah sampai 500 atau 800. Hanya dengan konsisten posting, nggak sesuai mood. Jadi saya nggak mood hari ini, saya tetap posting. Saya nggak punya bahan posting hari ini, saya mau apa ya, video apa ya, harus tetap ada. Jadi saya percaya, dan itu sudah ibu-ibu. Jadi sekali lagi nanti Bu Tria mungkin akan lebih ngasih apa ya, keteguhan hati gitu, apa motivasi gitu. Kalau sekarang konten itu nggak harus anak muda, harus yang belasan tahun, 20-an, 30-an, enggak. Bahkan Bu Tria memulai dari umur 40 tahunan dan beliau bisa. Jadi kalau Bapak Ibu satu konsisten, yakin, ngupload videonya nggak mut-mutan, nanti caranya gimana, nanti kita akan bahas, itu pasti bisa. Satu, punya TikTok atau punya Instagram, punya sosial media, bahkan sekarang ada Facebook Pro juga ya Bapak Ibu ya, tahu ya. Kontennya berkualitas, kontennya bagus, nggak cuman joget-joget, nggak cuman galau-galau, nanti insya Allah bisa dapat cuan dari situ. Nah nanti bentuk cuannya kayak apa aja, mau jualan barang orang, mau jualan bapak ibu sendiri seperti ibu tadi penjahit, mau jualan baju yang dijahit bisa, atau seperti nanti Bu Tria bisa jualan voucher hotel, voucher rumah makan kayak gitu loh Bapak Ibu tahu ya. Nah nanti kita akan belajar bareng-bareng. Nah ini nanti akan dengan Bu Tria dulu, kenalan dulu sosial media itu ada apa aja. Nanti soalnya Bapak Ibu bisa milih, oh saya sukanya di TikTok aja, monggo. Oh saya mau di TikTok sama di Instagram, monggo. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, mari kita mulai, monggo Bu Tria. Oke, from content to cuan ya. Kita mau konten karena mau dapat cuan ya. Konten itu banyak jenisnya ya. Kita bikin video, ada yang bilang ini, Mbak aku tuh udah sering loh bikin konten, aku jalan ke pantai sana, aku jalan ke daerah sana, tapi aku nggak dapat duitnya. Ya ibu nggak tahu caranya, karena video itu belum tentu jadi konten. Video yang jadi konten itu harus ada strukturnya. Nanti kita bedah strukturnya tuh gimana sih. Ibu bikin video aja di TK misalnya, mempromosikan TK ya, atau misalnya mau jualan buku, afiliat buku, atau promosi daerah ibu, promosi ibu lagi bikin emping atau bikin keripik atau apa mau ibu sebarluaskan, itu tetap ada strukturnya ya Bu. Oke. Nah ini strukturnya tuh ini Bu, ada namanya hook, call to value, sama call to action. Ya, kelihatan nggak ya Bu? Kelihatan. Nanti saya kalau ada grupnya nanti saya bagi aja ya ininya. Hook itu yaitu Bu, 1-3 detik pertama, kata-kata yang bisa bikin orang tetap bertahan nonton video ibu. Ya, tetap bertahan nonton video. Ya. Kadang ada orang yang udah males nonton karena kelamaan. Misalnya video unboxing.
Ah bunda-bunda, hari ini paketku datang loh. Duh, digunting-gunting dulu. Iya ini paketnya lama. Pasti orang akan? Iya, ibu-ibu juga gitu nggak? Kalau ngeliat orang kelamaan gitu ya, nggak menarik atau mungkin nggak jelas gitu kata-katanya apa, pasti di scroll. Nah itu, hook itu bisa berupa pertanyaan, fakta yang mengejutkan, pernyataan kontroversial, visual yang menarik, masalah yang relate, dan janji yang bermanfaat. Nggak nyangka loh aku beli kemarin 50.000, padahal itu aku lihat tuh barangnya kayak kecil banget, ternyata sebesar ini loh teman-teman. Tuh aku coba buka ya, dicepetin. Ada namanya ketika kita ngedit, itu ada fitur untuk mempercepat. Jadi jangan biarkan orang nonton kita lagi gunting, lagi kesusahan buka apa nih selotipnya dan lain sebagainya, dicepetin. Nanti kita praktek ya gimana cara mencepatkannya. Nah ini ada contohnya. Stop scroll ini ada cara bikin konten yang langsung FYP bla 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 bla. Nanti saya kasih contohnya. Nah setelah hook itu ada apa? Call to value. Ini bahasa keren sih. Call to value bahasa keren, bahasa medsosnya, bahasa anak Gen Z-nya. Bahasa bapak ibunya apa sih? Kasih masalah dan kasih solusi. Gitu. Pernah nggak? Bisa nyanyi. Pernah nggak teman-teman ngerasain bahwa pegel-pegel badannya, tiba-tiba kesemutan, bla bla bla. Ini aku udah nemuin nih produknya. Namanya, nah, ini enak banget loh. Di tangan tuh halus, nggak bikin lengket. Itu namanya call to value. Dikasih masalah, terus dikasih solusi. Itu namanya call to value. Dia ada di tengah-tengah konten. Saya mau kasih tahu, akun yang bagus lebih banyak followernya daripada followingnya. Ngerti Bu? Lebih banyak di follow orang, diikuti orang daripada ibu yang mengikuti, kita yang ngikuti. Oke, ini ada hook, call to value, call to action ya Bu. Baru bisa dinamakan konten. Bukan hanya video, ibu-ibu lagi jalan ke pantai, ibu-ibu datang ke pengajian atau datang ke pasar malam, itu belum konten. Tapi cuma video. Cara mempostingnya pun beda, nggak ditanda plus tapi masuk ke monetisasi. Saya mau kasih tahu, akun yang bagus lebih banyak followernya daripada followingnya. Ngerti Bu? Lebih banyak di follow orang, diikuti orang daripada ibu yang mengikuti, kita yang ngikuti. Kalau kita lebih banyak mengikuti, biasanya apalagi Mbak Tria, saya follow ya, iya sini saya follow. Tapi saya nggak mesti harus follow ibu lagi. Nggak apa-apa, kok tega banget sih. Demi kebaikan akun kita bersama. Gitu. Jadi ketika ibu follow orang, itu yang benar-benar ibu butuhin. Orang yang follow saya, di TikTok kan 14.000 tuh. Orang yang benar-benar pengen liburan ke Jogja, terus cari referensi hotel. Gitu. Nggak perlu banyak sebenarnya. Teman saya yang followernya 30.000, 100.000 banyak, berarti memang dia sudah membangunnya dari lama Bu. Nanti Bapak Ibu bisa belajar. Oke, ini ada hook, call to value, call to action ya Bu. Baru bisa dinamakan konten. Bukan hanya video, ibu-ibu lagi jalan ke pantai, ibu-ibu datang ke pengajian atau datang ke pasar malam, itu belum konten. Tapi cuma video. Cara mempostingnya pun beda, nggak ditanda plus tapi masuk ke monetisasi. Karena yang diharapkan saya dan Mbak Aya setiap pelatihan itu apa Bu? Outputnya. Kadang banyak orang ikut pelatihan A, B, C, D, E, BIMTEK ini, workshop ini, nggak ada hasilnya. Sudah meluangkan waktu banyak, ya kan? Juga sudah ngantuk-ngantuk seharian tapi nggak ada outputnya gitu loh. Saya juga tuh kepengen kayak ibu-ibu yang tadi diceritain Mbak Aya, Bu siapa namanya? Bu penjahit apa? Bu Santi. Dengan happy-nya dia Bu, yang pesen jahitannya dari Jakarta Timur gara-gara kontennya. Yang tadi dia bikin konten masih goyang-goyang, getar-getar dan sebagainya yang nggak jelas. Setelah dia belajar dan dia mengaplikasikannya, dia banyak dapat manfaatnya Bu. Follower kontennya nambah ya. Ya, follower kontennya nambah. Terus juga apa? Pesanannya dia Bu, nggak hanya dari Jogja. Ada tuh chatnya kita tuh di grup.
Yang pesen dari mana, Bu? Jakarta Timur, dari Jambi. Ngirim bahan dari Jakarta ke Jogja cuma minta dijahitin sama beliau. Gara-gara dia bikin konten hasil jahitan baju batiknya itu bagus. Alhamdulillah pagi ini kita Melalui kegiatan tersebut, Imam Taufik berharap para guru PAUD Gunung Kidul tidak hanya mendapatkan wawasan mengenai regulasi, pemberdayaan industri kreatif dan usaha kecil, tetapi juga memiliki keterampilan praktis untuk memanfaatkan perkembangan teknologi digital. Diharapkan dialog publik pimpinan DPRD DIY ini bisa menjadi salah satu solusi permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Kita putus ya. Kenapa? Aku mau fokus kuliah, ngejar cita-cita. Nonton apaan sih sampai bengong kayak gitu? Dia satu-satunya yang gak ninggalin aku. Perasaan TV-nya belum dinyalain gitu. Nonton apaan sih? Yuk. Wah, kayaknya ada yang nggak beres ini. Saya panggilkan orang pintar saja lah. Tenang Pak, saya ahli. Sopo jenengmu? Aduh, Itu kue. Keluar kamu. yang dari tadi keluar cuma air mata. Gak kuat saya Pak. Nyerah saya Pak. Izin Bapak mau bertanya. Saya Anissa, Bapak mau bertanya. Adik saya itu beberapa hari ini murung terus Pak, bengong dan seperti tidak ada harapan untuk hidup seperti itu. Kami harus bagaimana ya Pak? Kalau sudah muncul tanda-tanda seperti itu, mohon jangan dibiarkan, harus segera ditangani, konsultasi karena menyangkut kesehatan jiwa. Datanglah ke fasilitas kesehatan yang ada atau ke tenaga profesional seperti psikolog dan psikiater. Kalau di sekolah ya bisa ke Bapak Ibu BK, biar semua tertangani dengan baik. Iya Ibu, terima kasih banyak ya. Iya, sama-sama. Terima kasih Ibu. Ya. Pada semua warga masyarakat Jogja, perlu kami informasikan bahwa semua Perda DIY dapat dilihat di website JDIH DPRD DIY. Menyorot setiap detik penting, dari peristiwa mancanegara, dinamika politik internasional, hingga kebudayaan bangsa. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyambut kedatangan Presiden Ukraina. Ikuti langkah Presiden dan para pemangku kepentingan di kancah kerjasama internasional. Perbatasan diplomat Thailand dan Kamboja bertemu di pos perbatasan. Dunia Kita, setiap Jumat pukul 4 sore hanya di Garuda TV.
Dinamika peristiwa publik terus bergerak. Informasi terkini, akurat, dan terpercaya. Pemerintah juga terus mempercepat penyaluran dana tunggu hunian bagi korban bencana alam di Sumatera Barat. Menemani waktu sore Anda dengan perkembangan berita terbaru. Laporan 8 petang, pukul 6 sore. Hanya di Garuda TV. Beragam peristiwa penting terjadi setiap saat. Seiring penguatan indeks harga saham gabungan yang dibuka naik pada perdagangan awal tahun. Laporan terkini, informasi terbaru, dan fakta yang terverifikasi. Rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Disajikan cepat, tajam, dan mendalam. Dalam Laporan 8, setiap hari. Hanya di Garuda TV. Hey Basket Mania, saatnya ngobrolin segala hal tentang dunia bola basket. Ulas pertandingan terbaru, highlight pemain panas, fun facts, sampai tren dan drama di lapangan. Kita kupas tuntas bersama di Hoops Vibes. Setiap hari Minggu, pukul 1:30 siang, hanya di Garuda TV.